Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani dari Universitas Trunajaya Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kelembagaan lokal dalam mengelola pasar tradisional yang dimana studinya itu adaptasi pada digitalisasi. Pertama yaitu ada pendahuluan yang menjelaskan tentang di mana pasar tradisional adalah bagian penting dari identitas budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Namun, dengan kemajuan teknologi, pasar tradisional menghadapi tantangan modernisasi melalui kebijakan digitalisasi, seperti penerapan e-retribusi, pembayaran non-tunai, dan pemasaran berbasis aplikasi. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan transparansi pengelolaan pasar tradisional. Dalam konteks ini, peran kelembagaan lokal sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara visi pemerintah dan kebutuhan pedagang, serta memastikan proses adaptasi berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu menggunakan teori yang digunakan dalam analisis ini, yaitu yang pertama, teori perubahan sosial, yang menjelaskan di mana perubahan dalam budaya material seperti teknologi dapat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat. Proses evolusi ini membutuhkan waktu yang seringkali menimbulkan resistensi. Yang kedua yaitu menggunakan teori kelembagaan yang dimana aturan formal dan informal membentuk perilaku kelompok. Kelembagaan lokal seperti asosiasi pedagang yang berfungsi sebagai mediator antara kebijakan pemerintah dan praktik lokal di pasar tradisional. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yaitu adaptasi pedagang terhadap digitalisasi. Proses adaptasi pedagang terhadap digital tidak selalu berjalan dengan mulus. Banyak pedagang yang merasa ragu karena keterbatasan pengetahuan teknologi dan kekhawatiran terhadap keamanan data, serta ketidakpercayaan terhadap keamanan transaksi digital dan ketakutan akan kesalahan teknis juga menjadi hambatan yang utama. Dan dukungan utama dari kelembagaan lokal seperti asosiasi pedagang berperan penting dalam mendukung proses ini dengan menyediakan pelatihan serta akses infrastruktur dan bantuan teknis. Selanjutnya yaitu dengan cara kolaborasi antara pihak terkait. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk lembaga swadaya masyarakat sendiri yaitu organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh masyarakat untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara sukarela, yang memiliki fungsi sebagai meningkatkan partisipasi masyarakat serta memberdayakan masyarakat. Untuk pemerintah daerah memiliki peran dalam merancang kebijakan yang mendukung digitalisasi dan memberikan insentif bagi pedagang yang beralih ke teknologi baru. Lembaga swasta berperan dalam menyediakan solusi teknologi yang praktis dan efisien, serta pelatihan literasi digital. Lembaga swadaya masyarakat yaitu dapat memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pedagang yang kesulitan beradaptasi. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang mendukung perubahan digital dan memastikan bahwa kebijakan tidak hanya memberikan keuntungan bagi segelintir pedagang yang lebih maju, tetapi juga mendukung untuk seluruh pasar tradisional. Selanjutnya itu ada beberapa tantangan digitalisasi di pasar tradisional, yaitu yang pertama, ketidakcukupan di sumber daya. Kelembagaan lokal menghadapi keterbatasan dana, infrastruktur, dan tenaga ahli untuk mendukung digitalisasi pasar tradisional. Minimnya anggaran dan akses terhadap teknologi seperti jaringan internet stabil atau perangkat keras menghambat efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi serta adaptasi pedagang. Yang kedua yaitu rendahnya literasi digital di kalangan pedagang. Pedagang tradisional terutama yang lebih tua seringkali kurang memahami teknologi digital. Kelembagaan lokal perlu memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pedagang dalam menggunakan aplikasi pembayaran, sistem manajemen transaksi, dan smartphone agar tidak terpinggirkan dalam proses digitalisasinya. Yang ketiga yaitu ketidakpercayaan terhadap teknologi. Seperti yang kita tahu, banyak pedagang tradisional merasa ragu terhadap digitalisasi karena kehilangan kontrol transaksi, keamanan data, dan potensi biaya.
serta ini menjadi tantangan bagi kelembagaan lokal untuk meyakinkan pedagang digital dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing pada pasar tradisional tersebut. Dari beberapa tantangan yang sudah dibahas, itu ada beberapa strategi untuk mendukung digitalisasi pasar tradisional. Yang pertama yaitu membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak terkait. Kelembagaan lokal perlu bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, atau bahkan universitas yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi. Kemitraan ini bisa membantu dalam mendapatkan dukungan teknis, pelatihan literasi digital, atau pendanaan yang diperlukan untuk implementasi kebijakan digitalisasi. Yang kedua yaitu kelembagaan lokal harus menyediakan infrastruktur teknologi yang diperlukan seperti jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, serta perangkat lunak yang kompatibel dengan kebutuhan pasar tradisional. Yang ketiga yaitu memperkuat kapasitas kelembagaan lokal melalui pelatihan staf dan peningkatan sumber daya. Selanjutnya, yaitu peran kelembagaan lokal dalam mendukung digitalisasi pasar tradisional. Yang pertama yaitu sosialisasi kebijakan kepada pedagang untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang kedua, penyediaan infrastruktur teknologi seperti akses internet serta perangkat lunak yang dapat mendukung. Yang ketiga, pelatihan literasi digital untuk mengatasi rendahnya keterampilan teknologi pedagang. Serta yang terakhir yaitu pendampingan intensif untuk mengurangi resistensi pedagang terhadap perubahan. Di slide terakhir ini yaitu kesimpulan, di mana kelembagaan lokal memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu pasar tradisional beradaptasi dengan digitalisasi tanpa kehilangan nilai budayanya. Dengan dukungan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan berbasis kebutuhan lokal diperlukan untuk memastikan keberhasilan digitalisasi. Dengan strategi yang tepat, digitalisasi dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional sekaligus mempertahankan fungsi sosial dan budayanya. Sekian penjelasan dari saya tentang peran kelembagaan lokal dalam mengelola pasar tradisional. Studi adaptasi digitalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.